Pada 24 Desember 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan konferensi pers yang mengejutkan publik. Dalam kesempatan yang ada, KPK secara resmi menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, buronan KPK yang telah lama dicari keberadaannya. Penetapan Hasto sebagai tersangka tentunya menambah daftar panjang kader PDIP yang terjerat kasus korupsi, sekaligus memperkuat sorotan terhadap tren peningkatan kasus korupsi di Indonesia yang semakin memprihatinkan. Tapi, di kubu PDIP bukan hanya Hasto, ada sederet kadernya yang terjerat kasus korupsi. Memang sekarang yang hangat dibahas itu adalah Hasto Kristianto. Dia adalah seorang politisi Indonesia yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Lahir pada 7 Juli 1966 di Yogyakarta, Hasto meniti karir politiknya lewat berbagai posisi strategis di PDIP. Ia dikenal sebagai salah satu tokoh kunci di partai dan punya peran signifikan dalam berbagai keputusan politik dari partai banteng ini. Dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku, KPK mengumpulkan berbagai bukti yang mengarah pada keterlibatan Hasto. Selain itu, rekaman komunikasi dan dokumen transaksi keuangan turut memperkuat dugaan keterlibatan Hasto dalam kasus ini. Menurut KPK, modus operandi yang digunakan Hasto dalam kasus ini melibatkan pemberian sejumlah uang kepada pejabat KPU, Wahyu Setiawan, dan Agustinus Tio untuk memuluskan proses pergantian antar waktu anggota legislatif demi naiknya Harun Masiku sebagai caleg terpilih Dapil 1 Sumsel. Aliran dana yang diperuntukkan sebagai uang suap disalurkan melalui perantara kepada pihak-pihak yang punya kewenangan dalam proses PAW. Dalam kasus yang bergulir, Hasto diduga berperan sebagai fasilitator dalam mengatur jalannya suap ini. Meski KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai besaran kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus suap itu. Tapi, tindakan korupsi semacam ini jelas merugikan integritas proses politik dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dan jika terbukti bersalah, Hasto Kristianto terancam hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang berlaku di Indonesia. Selain Hasto Kristianto, ada juga kader PDIP yang punya posisi strategis dan pernah tersandung kasus korupsi. Siapa lagi kalau bukan Juliari Batubara. Juliari Peter Batubara, seorang politisi PDIP yang lahir pada 22 Juli 1972 ini, pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Republik Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju. Namun, namanya tercoreng setelah ia terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19 pada tahun 2020 lalu. Dalam kasus itu, bukti utama yang ditemukan adalah pengakuan dari para pejabat pembuat komitmen atau PPK di Kementerian Sosial. Berdasarkan pengakuan mereka, Juliari menerima fee sebesar Rp10.000 per paket bansos senilai Rp300.000. Dengan begitu, bukti menunjukkan kalau ada aliran dana suap sebesar Rp32,482 miliar secara kotor diterima oleh Juliari. Modus korupsi ini dilakukan dengan mengatur pengadaan bansos melalui vendor yang telah ditunjuk sebelumnya. Pada tahap pertama, terkumpul Rp12 miliar dan 8,2 miliar diantaranya disalurkan ke Juliari melalui perantara. Sementara itu pada periode kedua, jumlah suap mencapai Rp8,8 miliar. Praktik ini berlangsung dari Oktober hingga Desember 2020. Tepat ketika masyarakat sangat membutuhkan bantuan akibat dampak pandemi. Akibatnya, total kerugian negara dalam kasus ini mencapai puluhan miliar rupiah yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga kepercayaan publik. Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara pada 23 Agustus 2021 lalu oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ia juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp500 juta dan uang pengganti sebesar Rp14,5 miliar yang telah lunas dibayarkan dalam 3 tahap. Hakim juga mencabut hak politik Juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah masa hukumannya berakhir. Namun, dalam pembacaan vonis, hukuman Juliari dianggap ringan. Hal ini terjadi akibat adanya tekanan sosial dan hinaan dari masyarakat terhadapnya selama proses hukumnya berlangsung.
Bila di awal kasus Hasto Kristianto membuat PDIP terguncang, semuanya tentu saja bermula dari kasus Harun Masiku. Kasus Harun Masiku bermula dari upaya suap untuk mengubah keputusan KPU terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI. Harun yang didukung oleh PDIP untuk menggantikan Nazarudin Kemas yang meninggal dunia, mencoba menyuap eks-komisioner KPU Wahyu Setiawan dengan bantuan perantara Saiful Bahri dan Agustiani Tio Fridelina. Dana suap sebesar 600 juta rupiah dicurigai berasal dari koordinasi internal, termasuk komunikasi antara Harun dan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang kini resmi menjadi tersangka. Dalam perjalanan kasus ini, pola dan modus aliran dana terungkap melalui persidangan. Wahyu Setiawan meminta uang 1 miliar rupiah untuk meloloskan Harun. Namun dana tersebut belum sempat didistribusikan sebelum akhirnya Wahyu tertangkap dalam operasi tangkap tangan KPK pada Januari 2020. Hingga kini, Harun Masiku telah menjadi buronan selama hampir 5 tahun. Sementara itu, KPK terus mengejar Harun, menerbitkan kembali status DPO-nya dengan harapan menutup salah satu bab paling gelap dalam sejarah korupsi politik di Indonesia. Kader PDIP selanjutnya yang menjadi tersangka kasus korupsi adalah Andrew Misanta Pribadi. Ex-caleg PDIP ini ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus ekspor benih lobster pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Edi Prabowo. Permainan mantan staf ahli KKP ini dalam kasus ekspor benih lobster membuat nama PDIP semakin tercoreng karena lagi-lagi kadernya terlibat dalam kasus korupsi. Akibat tindakannya, Andrew Misanta Pribadi beserta beberapa staf ahli KKP lainnya terjerat hukuman pidana dengan vonis 4 tahun 6 bulan penjara serta denda sebesar 300 juta subsidiar 6 bulan. Kader PDIP selanjutnya atau yang lainnya yang juga pernah terjerat kasus korupsi adalah Sri Hartini yang sekaligus mantan Bupati Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Sri Hartini ditetapkan sebagai tersangka dan divonis 11 tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus jual beli jabatan dalam tubuh pemerintahan Kabupaten Klaten. Akibat aksinya, Sri Hartini bukan saja mencoreng nama baik partai yang telah membesarkannya, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas pejabat pemerintah yang ada di Kabupaten Klaten. Di tengah deretan kasus yang mencoreng nama PDIP, penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK merupakan tamparan terbesar bagi PDIP selama ini. Pasalnya dengan posisi sebagai oposisi pemerintahan, kekuatan PDIP semakin melemah. Di sisa-sisa kekuatan yang ada, Hasto merespon penetapan dirinya sebagai tersangka kasus Harun Masiku dengan serangkaian ancaman balik terhadap pemerintah dan elit politik. Menurut keterangan juru bicara PDIP Guntur Romli, Hasto mengungkapkan bahwa ia akan mempublikasikan bukti berupa video dan informasi mengenai skandal besar yang melibatkan petinggi negara dan elit politik. Pengungkapan ini semata-mata Hasto lakukan demi melawan tuduhan hukum terhadap dirinya dalam kasus Harun Masiku. Di sisi lain, semakin terbukanya kasus Harun Masiku serta ditetapkannya Hasto Kristianto sebagai tersangka membuat posisi Megawati juga semakin tersudut. Dalam perkembangan kasus ini, bukan jadi tidak mungkin bahwa di masa yang akan datang, Megawati sebagai ketua umum partai sekaligus salah satu orang terdekat Hasto berpotensi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus ini. Tapi yang pasti penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka memperburuk citra PDIP, menurunkan elektabilitas dan memicu potensi konflik internal partai itu. Kepercayaan publik terhadap integritas partai pun merosot dan menempatkan PDIP dalam posisi sulit menjelang pemilu yang akan datang. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi PDIP tentang perlunya transparansi dan reformasi internal partai. Selain itu, untuk menjaga kepercayaan publik, partai politik harus memastikan integritas kadernya dan memperkuat pengawasan dalam mencegah korupsi di kalangan anggota partai. Kedepan, ancaman PDIP untuk mempublikasikan bukti skandal elit negara menjadi ujian besar.
Jika bukti tersebut nyata, hal ini bisa mengubah peta politik Indonesia yang saat ini dikuasai oleh Prabowo. Namun jika ancaman ini ternyata hanya gerak belaka, kredibilitas Partai Banteng ini dapat dipastikan akan semakin runtuh secara perlahan. Oleh karena itu, PDIP harus memilih langkah bijak untuk menyelamatkan masa depan partai mereka.